Baik, teman-teman, selamat datang di rapat kita pada hari ini. Sebelumnya terima kasih banyak karena teman-teman telah bersedia untuk hadir dalam rapat bersama kita hari ini. Nah, sesuai dengan kesepakatan kita bersama, hari ini kita akan membahas mengenai media yang akan kita pakai sebagai kelompok untuk mengkomunikasikan atau mewujudkan tindakan rekonsiliasi. Nah, tindakan rekonsiliasi ini sendiri telah dibuat berdasarkan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang telah kita temukan dan tentukan bersama, yakni munculnya fenomena mageran di kalangan anak muda. Nah, sebagai bagian dari kalangan anak muda, kita dapat menemukan banyak sekali fenomena atau hal menarik yang terjadi di kehidupan kita. Fenomena ini sendiri dapat berkaitan dengan banyak sekali bidang dan dapat juga bersifat positif maupun negatif. Nah, salah satu hal menarik yang dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari adalah munculnya fenomena mageran di kalangan anak muda. Nah, pada dasarnya fenomena mageran yang muncul dari istilah mager atau malas gerak ini merupakan suatu fenomena di mana anak muda sedang tidak bersemangat gitu ya untuk melakukan aktivitas yang dimilikannya. Kecenderungan ini sendiri pun dapat berdampak negatif. Salah satunya adalah memicu penurunan produktivitas di kalangan anak muda itu sendiri. Nah, secara spesifik, di kehidupan sehari-hari selama masa pandemi ini, masing-masing dari kita telah menyampaikan bahwa kita dapat melihat fenomena mageran ini semakin meningkat. Nah, hal ini sendiri dapat kita rasakan secara pribadi dan juga kita temukan dalam diri orang-orang di sekitar kita, seperti keluarga dan teman sebaya. Di tengah banyaknya waktu luang selama masa pandemi ini, kita justru kurang mampu memanfaatkan waktu tersebut dengan baik dan cenderung melakukan hal-hal yang sebenarnya kurang perlu. Fakta ini tentunya sedikit banyak membuat kita khawatir dan terusik begitu ya, seperti yang pernah teman-teman sampaikan. Karena seharusnya sebagai generasi muda, kita semua mampu menjalani kehidupan sehari-hari secara produktif. Dan sebagai generasi muda juga, kita pun dituntut untuk mampu aktif bergerak, mengikuti berbagai kegiatan sebagai bagian dari proses pengembangan diri. Nah, berangkat dari kekhawatiran ini, tentu kita harus mampu melakukan sesuatu dalam rangka menyuarakan pendapat dan concern kita atas munculnya fenomena mageran di kalangan anak muda ini. Harapannya dengan gerakan yang akan kita lakukan ini, kita sebagai kelompok gitu ya, dapat membantu menyadarkan diri sendiri dan juga mengajak anak-anak muda di sekitar kita untuk mengurangi rasa atau bahkan kebiasaan mager itu. Dan untuk itu, dalam rapat ini kita akan membicarakan bentuk gerakan atau kegiatan yang dapat kita lakukan sebagai upaya untuk menyuarakan pendapat atau concern kita tersebut. Semoga nantinya di akhir rapat ini kita akan mampu menemukan media yang dapat kita gunakan sebagai kelompok untuk tujuan-tujuan tadi. Gitu. Oke, tanpa berlama-lama lagi, saya mempersilahkan teman-teman untuk menyampaikan pendapat atau usulan dari teman-teman mengenai media yang tadi sudah saya sebutkan. Masing-masing selama maksimal 2 menit, dan kepada teman-teman, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih kepada Mbak Sabina telah membuka rapatnya dan terima kasih telah diberi kesempatan untuk berbicara. Nah, di sini saya mengusulkan kita menggunakan media sosial. Alasannya jelas, karena media sosial ini lingkupnya sangat luas ya, lingkupnya udah global dan tak terbatas lah anggapannya. Apalagi kayak di masa pandemi seperti sekarang ini, kita kan nggak bisa kemana-mana. Nah, jangkauan pun terbatas, tapi dengan kita melalui media sosial, kita bisa menyebarkan ini ke orang banyak. Nah, terus konten di media sosial ini kan sangat beragam. Di sini saya mengusulkan membuat konten tuh yang berupa hobi kita atau kesenangan kita. Misalkan saya senang bermusik, maka saya akan mengcover lagu gitu. Nah, menurut saya eh, dengan bermusik ini atau dengan kita menari atau kita mengedit video gitu, ini tuh akan lebih menarik untuk disaksikan karena berdasarkan pengamatan saya dan pengalaman saya pribadi mungkin tidak bisa disamaratakan. Tapi saya merasa kalau konten edukasi itu terkadang membosankan, apalagi kalau mengemasnya itu tidak baik dan tidak menarik. Tapi kalau kita membuat konten yang seperti ini, konten yang tadi saya sebutkan, eh, orang tuh akan penasaran gitu. Terlebih lagi orang yang memiliki hobi yang sama, itu akan penasaran dengan apa sih konten kita. Nah, kalau misalkan orang itu udah ngelihat konten kita, otomatis dia akan melihat captionnya, deskripsinya. Nah, ajakan-ajakan ini akan kita letakkan di captionnya, di deskripsinya.
Kurang lebih seperti itu pendapat saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mas Gerardus atas pendapatnya. Sudah saya catat juga, dan untuk teman-teman lain seperti Rema maupun Adelia dipersilakan juga untuk menyampaikan usulan. Terima kasih kepada Mbak Sabina dan Mas Gerardus yang telah memaparkan idenya. Saya setuju dengan pendapat Mas Gerard mengenai bahwa media yang kita gunakan itu menggunakan media sosial. Hanya saja, menurut pendapat saya, kita dapat membuat sebuah konten edukatif ya. Nah, hanya saja konten edukatif ini dapat dibuat lebih menarik dan dikemas secara menarik seperti menggunakan grafis ataupun kartun-kartun yang isinya tetap merupakan sebuah ajakan untuk mengubah pola pikir kita tentang mageran, ataupun kita dapat membuat sebuah konten yang berisi quotes-quotes. Kan biasa ya sekarang anak milenial tuh nggak bakal jauh dari quotes ataupun dari hal-hal lucu. Nah, jadi menurut saya konten edukatif sendiri itu masih bisa digunakan, hanya saja memang pengemasannya dibuat lebih menarik, seperti menggunakan grafis tadi. Itu dari saya. Baik, terima kasih kepada Rema atas usulannya yang juga sama menariknya seperti usulannya Mas G. Untuk teman kita yang terakhir yaitu Adelia, dipersilakan untuk menyampaikan usulannya. Oke, terima kasih untuk Mbak Sabina, Mbak Rema, dan Mas G yang telah menyampaikan paparannya terkait media yang digunakan. Saya sendiri juga setuju karena itu dapat membantu kita untuk mengubah pola pikir kita dari yang mageran dan berusaha mencari hal-hal yang menarik yang dapat juga membantu kita dalam mengembangkan diri kita gitu. Jadi di sini saya juga menggunakan media sosial untuk membagikan hal-hal positif yang dapat membantu remaja mageran ini, seperti diunggah di beberapa media seperti YouTube ya, untuk konten memasak, terutama untuk para cewek-cewek kan. Apalagi 99% itu yang mageran itu pasti kan cewek. Jadi mungkin dengan membuat konten memasak atau berolahraga itu juga membantu. Kemudian berikutnya itu membaca. Jadi sekarang kan itu ada aplikasi-aplikasi membaca ya, tanpa harus kita mencari buku-bukunya. Seperti webtoon atau Wattpad. Di kalangan muda sekarang, Wattpad dan webtoon itu menjadi salah satu aplikasi yang digemari oleh para cewek-cewek. Jadi itu menurut saya dapat membantu juga untuk mengubah pola pikir remaja mageran menjadi lebih produktif dan bermanfaat. Terima kasih. Oke, kalau begitu terima kasih pada Adelia yang juga sudah menyampaikan usulannya. Baik, berarti kalau bisa saya rangkum, tadi Mas Gerardus mengusulkan, bahkan ketiganya ya, ketiga teman-teman pada hari ini mengusulkan untuk menggunakan media sosial sebagai media utamanya, namun secara khusus Mas Gerardus mengusulkan agar penyajiannya dikemas dalam bentuk video begitu, video atau sesuatu yang bergerak gitu, maksudnya animasi dan lainnya. Kemudian untuk Mbak Rema tadi mengusulkan ada media berbentuk grafis yang berkaitan dengan quotes, lalu kartun dan sebagainya. Kemudian ada tambahan ide juga dari Mbak Adelia yang tadi mengusulkan ada penggunaan media yang berkaitan dengan karya sastra atau tulisan begitu seperti webtoon maupun webpad tadi ya. Dan saya sendiri juga memandang bahwa ketiga ide ini sangat menarik, dan saya juga akan mengundang teman-teman sekalian untuk menyampaikan pendapat maupun pandangan teman-teman mengenai ide mana yang menurut teman-teman di sini paling menarik gitu, paling ya menarik pada intinya, paling menarik untuk dilakukan oleh kelompok kita nanti gitu. Baik, kepada teman-teman sekalian, saya persilakan, waktunya maksimal 1 menit. Ya, dimulai dari sekarang. Ya, kepada Mas Gerardus, terima kasih sudah menggunakan fitur raise hand. Silakan. Terima kasih atas pemaparannya ya. Jadi menurut saya ketiga pendapat kita tadi itu semuanya menarik. Tapi di sini saya cukup tertarik dengan usulan ini ya, usulan Adel yang kedua tadi yang soal membaca.
mungkin kalau cuman membaca itu kan itu kita nggak menyuarakan ya, itu cuma untuk aktivitas kita sendiri. Tapi menurut saya dari kegiatan membaca tadi itu kita bisa dengan media yang sama ya, dengan media sosial kita bisa bisa membagikan bacaan itu ke orang lain. Misalkan kita screenshot gitu, terus kita share di story gitu. Nah, mungkin di selanjutnya bisa bisa juga kita kita keluarkan kesan kita, wah buku ini tuh sangat sangat bagus di Wattpad ini, novel Wattpad ini atau komik di Webtoon ini tuh sangat menarik gitu. Nah, jadi orang tuh penasaran, tertarik untuk membacanya. Malah lebih bagus kalau kita bisa membagikan tulisan kita sendiri. Nah, itu kan juga bisa membuat orang yang termotivasi juga ikut menulis, membaca dan menulis kemudian. Jadi seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mas G atas pendapatnya. Untuk teman-teman lain, Rema dan Adelia, saya persilakan. Saya ingin berpendapat juga. Menurut saya, video yang tadi dipaparkan oleh Mas G itu sebenarnya menarik ya. Apalagi yang Mbak Ade juga menarik karena mengingat bahwa mayoritas dari kita itu lebih senang menyimak atau mendengarkan dibandingkan membaca. Dan bacaan sendiri pun lebih jarang dilihat dibandingkan dengan YouTube ataupun media sosial yang berbentuk video. Jadi menurut saya lebih baik ini lebih menarik pula kalau menggunakan media video tapi dielaborasi dengan bacaan-bacaan yang tadi screenshot ataupun penggalan-penggalan dari bacaan tadi, sehingga inti dari yang ingin kita sampaikan dapat diterima oleh masyarakat. Kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih kepada Rema atas pendapatnya. Pada Adel, saya persilakan juga untuk menyampaikan. Baik, terima kasih. Untuk saya sendiri, saya berpendapat kurang lebih sama seperti teman Rema dan juga teman G. Gitu. Jadi kayak video juga tetap dibuat menjadi sebuah konten gitu, tetapi itu tetap juga dikolaborasi dengan bacaan-bacaan yang telah dibaca di aplikasi yang memang tersedia untuk digunakan untuk para remaja-remaja untuk menambah atau memperluas wawasan gitu. Jadi tadi kan seperti yang Mas Gia bilang itu jadi kita juga bisa nulis karya sastra kita sendiri. Jadi itu ada baiknya juga dikolaborasi dengan menggunakan video begitu. Itu saja mungkin. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada teman-teman semua karena telah menyampaikan pendapatnya. Berarti jika saya rangkum saya lagi, tadi ada tanggapan dari Mas Gerardus bahwa ia sangat tertarik dengan ide yang ditawarkan oleh Adelia, di mana dengan kegiatan membaca ataupun membagikan foto atau beberapa hal tentang kegiatan membaca itu sendiri dapat mendorong teman-teman kita di kalangan anak muda untuk mulai meninggalkan sifat ataupun sikap mager itu dan mulai produktif gitu. Salah satunya dengan membaca ataupun bahkan membuat karya tulis gitu. Dan kemudian dari Rema dan Adelia itu tadi ada usulan yang sebenarnya mirip dengan teman G, tapi ada tambahan bahwa kegiatan membaca itu nanti akan dipromosikan begitu ya, jika bisa saya katakan, dipromosikan dengan menggabungkan diri dengan membagikan konten-konten berupa video, foto ataupun lainnya yang diharapkan mampu juga mendorong teman-teman lain untuk ayo kita ikutan membaca dan meninggalkan sikap mager itu dan mulai produktif dengan membaca ataupun membuat karya tulis itu. Nah, untuk di bagian selanjutnya, berdasarkan tanggapan yang telah teman-teman sampaikan di bagian sebelumnya tadi, kini saya akan kembali mengajak teman-teman untuk menyampaikan pendapatnya mengenai pilihan teman-teman. Kira-kira dari usulan yang dari tadi sudah kita bicarakan, sudah kita diskusikan begitu, kira-kira usulan mana yang menurut teman-teman, masing-masing dari teman-teman di sini,
paling mungkin begitu, paling mungkin, paling baik, paling efektif untuk dilakukan. Jawaban teman-teman bisa saja berbeda dari yang dari tadi sudah disebutkan. Jadi sama seperti sebelumnya, saya selama 1 menit untuk masing-masing teman-teman, waktu dan tempat saya persilakan untuk menyampaikan pendapat. Baik, kepada Mas G, dipersilakan. Jadi sebenarnya untuk ide saya yang tadi itu, saya memikirkannya dengan cukup lama ya, dengan cukup mempertimbangkan positif dan negatifnya. Jadi kalau saya pribadi, saya ingin tetap menjalankan ide saya untuk menyuarakan pendapat kita. Jadi menurut saya gini nih, saya kan biasanya saya dekat dengan beberapa teman saya. Nah, kebetulan mereka itu memiliki hobi yang sama dengan saya. Kami biasa mengcover lagu bersama-sama. Nah, gitu kan. Tapi dengan keadaan masa pandemi ini kan nggak bisa tuh. Nah, terus juga kalau misalkan saya lihat dari kecenderungan remaja zaman sekarang itu, mereka tuh kebanyakan mengeluhkan hal yang memang tidak bisa diubah. Misalkan kayak, wah, pandemi ini, corona nih, kita nggak bisa kemana-mana. Nah, mereka tuh lebih fokus pada keadaan yang seperti itu. Menurut saya itu seharusnya mereka lebih fokus pada apa ya, pada hal yang bisa mereka lakukan. Misalkan akhirnya saya dengan teman-teman saya tetap membuat cover bersama dengan menggabungkan video-video kita, video musiknya, video lagunya. Nah, itu terbukti efektif. Jadi saya ingin menekankan kalau keadaan yang seperti ini itu bukan berarti kita tidak bisa berbuat apa-apa, malah malah itu akan menambah daya kreativitas kita. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Baik, berarti untuk Mas G sendiri memang masih ingin memperjuangkan usulan gitu ya. Dan itu saya rasa juga sangat baik. Gitu. Untuk teman-teman lain, dipersilakan juga untuk menyampaikan pendapatnya. Saya ingin memaparkan statement saya. Sebenarnya memang benar bahwa di masa pandemi sekarang ini tuh tidak menutup kemungkinan bahwa kita tuh dapat memanfaatkan media sosial tidak hanya dengan mager-mageran ya. Maka saya tetap memilih menggunakan media sosial yang tadi, dan kurang lebih hampir sama dengan yang dikatakan oleh Mas G, karena dilihat-lihat memang hal tersebut lebih efektif untuk dilakukan dengan menggunakan media sosial dapat berupa video seperti itu. Dan itu pun lebih mudah untuk dijangkau oleh khalayak umum dan lebih sering digunakan tentunya. Kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Terima kasih kepada Rema. Berarti tadi Rema juga sudah menyampaikan bahwa sepertinya ide yang disampaikan oleh Mas G ini sangat baik untuk dilakukan. Untuk Mbak Adel, mungkin bisa disampaikan juga pendapatnya kira-kira ide mana yang dirasa paling baik untuk dilakukan gitu. Suara saya terdengar jelas, soalnya jaringan saya itu kurang bagus. Terdengar dengan jelas, Pak, nggak apa-apa. Oke. Dari pendapat, dari ketiga masukan yang diberikan tadi, saya sendiri juga sebenarnya mendukung apa yang telah disampaikan oleh Mas G, karena itu juga sekarang itu mudah untuk dijangkau oleh kalangan-kalangan muda sekarang. Itu jadi itu yang diusulkan oleh Mas G seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Adel karena sudah menyampaikan pendapatnya. Berarti tadi masing-masing sudah menyampaikan bahwa sepertinya ide yang paling banyak diusulkan ataupun paling banyak didukung oleh teman-teman sekalian itu adalah ide dari Mas G. Nah, sebelum kita
ngambil keputusan akhir dalam rapat ini, saya ingin menawarkan kepada teman-teman sekalian yang telah hadir, apakah masih ada hal-hal lain yang akan disampaikan gitu? Mungkin beberapa usulan tambahan ataupun yang lainnya yang berkaitan dengan diskusi yang telah kita lakukan barusan. Apakah ada? Oh ya, silakan Mas Ki. Jadi saya ingin uh, memperkuat usul saya gitu, dan bisa dijadikan sebagai pertimbangan juga. Kan kalau media sosial sekarang ada algoritmanya sendiri ya, di mana konten yang sering kita saksikan, konten serupa seperti itu bakal lebih sering muncul di media sosial kita, kurang lebih kan seperti itu. Nah, di sini saya ingin mencocokkan dengan ide saya tadi, misalkan konten cover lagu atau konten editing atau konten menari gitu ya, itu selain lebih bisa dilihat oleh orang lain ya, maksudnya dalam arti orang yang tidak berteman dengan kita. Jadi kayak misalkan kalau di Instagram Explore atau di TikTok di FYP gitu, bisa tiba-tiba nongol tuh konten kita di orang yang sering menonton konten seperti itu. Nah, kalau saya lihat dari beberapa kasus, bukan kasus sih, tapi ada contohnya ya, itu tuh ada beberapa orang yang misalkan bernyanyi nih, dia upload di TikTok atau di Instagram, akhirnya kontennya itu dinotis oleh penyanyi aslinya. Nah, selanjutnya orang itu kalau misalkan emang bagus banget itu, mereka bisa diajak berkolaborasi sama penyanyi aslinya atau sama pembuat karya aslinya. Nah, di sini dan mereka juga berpeluang untuk menghasilkan karya-karya baru. Mereka bisa dapat bantuan untuk mereka kalau misalkan mau lebih berkreasi bisa dibantu nih oleh orangnya. Nah, menurut saya di sini tuh orang lain ya, pengguna sosial media yang lain tuh bisa terpengaruh, bisa termotivasi. Oh, mereka nih, oh dia udah dinotis oleh Ariel, oleh siapa gitu misalkan. Akhirnya mereka pun juga termotivasi untuk membuat konten-konten yang mereka senangi gitu. Itu sekian tambahan dari saya. Baik, terima kasih pada Mas Ki atas tambahannya yang benar-benar memperkuat gitu ya dari tadi usulan yang telah disampaikan. Kalau begitu sebagai bagian akhir dari rapat ini kita akan memutuskan bersama-sama media apa yang akan kita gunakan untuk mewujudkan tindakan rekonsiliasi yang telah kita rencanakan gitu. Baik, saya akan bertanya kepada teman-teman satu persatu, apakah tidak apa-apa? Atau mungkin ada cara pemilihan keputusan yang lain yang mungkin bisa kita lakukan? Baik, sepertinya kita voting saja kalau begitu ya. Kita voting dan sepertinya ya meskipun sudah jelas juga sebenarnya keputusannya akan bagaimana. Baik, begitu kepada Mbak Adel, apakah setuju apabila kita menggunakan media sosial berupa video-video berisi konten hobi dan lainnya sebagai tindakan rekonsiliasi yang akan kita lakukan nanti? Setuju. Saya setuju dengan itu. Baik, terima kasih Mbak Adel. Kepada Mbak Rema? Saya pun setuju dengan ide yang telah dipaparkan oleh Mas Geratus. Mantap, terima kasih Mbak Rema. Untuk Mas G sendiri? Setuju lah. Mantap. Kalau begitu kita sepakati bersama, telah kita putuskan bersama juga bahwa nanti kita akan mencoba untuk membuat suatu konten di media sosial berupa video berisi hobi ataupun hal-hal yang berkaitan dengan passion kita dalam kehidupan sehari-hari untuk dibagikan melalui platform yang kita miliki seperti Instagram, YouTube, dan lainnya untuk di-share juga kepada teman-teman maupun keluarga kita yang kita harapkan pada akhirnya mampu menghilangkan sikap mager begitu. Jadi sudah sepakat ya teman-teman semua? Oke, mantap. Kalau begitu, setelah kita memutuskan, pada akhirnya kita sudah sampai juga pada bagian akhir rapat, dan semoga dari hasil rapat ini, dari hasil keputusan yang telah kita buat, nanti kita akan bisa langsung mewujudkan dan melaksanakan apapun yang telah kita putuskan hari ini, dan semoga juga hasilnya dapat
menjalan dengan baik gitu, dapat membawa hasil yang baik juga untuk kita sekelompok dan juga teman-teman di sekitar kita. Gitu. Begitu secara resmi rapat ini saya tutup. Terima kasih teman-teman atas partisipasi yang sangat aktif dalam rapat ini. Semoga kita bisa menghasilkan banyak hal baik dari rapat ini. Gitu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.